Hai, kali ini kita akan membahas tentang tugas rutin pertama mata kuliah dan kurikulum dengan saya, Grace Saiful Manager 2, nomor induk mahasiswa 221314217 dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Daniel Panimitonga, SPD MPD. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah tentang kurikulum menentukan kualitas pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada sebuah jenis pendidikan. Dengan memahami kurikulum, tenaga pendidik dapat memilih dan menentukan metode, teknik, dan media pengajaran serta alat evaluasi pengajaran yang sesuai dan tepat. Hal ini sesuai dengan rumusan pendidikan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum adalah perangkat rencana dan penentuan mengenai isi dan bahan pelajaran tata cara yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Rencana atau pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disebut garis-garis besar program pengajaran (GBPT). GBPT tersebut memuat komponen minimal yang mencapai tujuan dicapai, konten atau materi yang akan disampaikan, strategi pembelajaran yang akan dilakukan, dan evaluasi bahkan mencakup pada pula distribusi materi dalam setiap semester atau catur ulang, media pembelajaran, dan sumber pendidikan. Yang kedua adalah fungsi kurikulum dalam proses pendidikan. Yang pertama adalah peranan konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempersucikan nilai-nilai wajar budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini pada generasi muda. Dalam hal ini para siswa, dengan demikian peranan kurikulum ini menempatkan kurikulum edukasi masa lampau. Peranan ini sifatnya menjadi sangat penting sesuai dengan kebijakan dalam pendidikan pendidikan yang merupakan fungsi sosial. Salah satu tugas pendidikan mempengaruhi dan menilai perilaku siswa sesuai dengan nilai sosial dan hidup bermasyarakat. Yang kedua adalah peranan kreatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengambil hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan baru, kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan di dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil yang perkembangan yang baru saja terjadi, melainkan juga memiliki peran untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Dalam hal ini, kurikulum harus proaktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial tidak lagi sesuai dengan keadaan dan tuntutan masa kini, atau dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan. Yang ketiga adalah komponen-komponen kurikulum. Pertama, tujuan. Hippocrates atau Hasan 1990 mengupakan bahwa tujuan dalam suatu kurikulum akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, suatu tujuan memberikan mengenai petunjuk arah perubahan perilaku yang dicita-citakan dari suatu kurikulum yang sifatnya harus merupakan sesuatu yang final. Pertama, tujuan memberikan pegangan mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan merupakan patokan untuk mengetahui hingga mana tujuan itu telah dicapai. Yang kedua adalah tujuan memegang peranan yang sangat penting, akan mewarnai komponen-komponen lainnya, dan akan mengarahkan semua kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, tujuan kurikulum yang dirumuskan menggambarkan pandangan para pengembang kurikulum mengenai pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang ingin dikembangkan. Komponen yang kedua adalah materi atau isi. Isi kurikulum meliputi fakta-fakta, observasi, data, persepsi, pemeliharaan,
yang berasal dari pikiran manusia dan pengalamannya yang diatur dan dikondensasikan dalam bentuk gagasan, konsep, generalisasi, prinsip, dan pemecahan masalah. Sementara itu, Iman atau Zay 1976 mendefinisikan isi atau konten kurikulum ke dalam 3 elemen, yaitu pengetahuan, misalnya fakta-fakta, eksplanasi, prinsip, definisi. Kedua adalah keterampilan dan proses, misalnya membaca, menulis, menghitung, berpikir kritis, mengambil keputusan, berkomunikasi. Dan yang ketiga adalah nilai atau value, misalnya keyakinan tentang baik buruk, benar atau salah, indah atau jelek. Ketiga adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sangat penting dikaji dalam studi tentang kurikulum, baik secara makro maupun mikro. Strategi pembelajaran ini berkaitan dengan masalah cara atau sistem penyampaian sistem dan apakah pencapaian itu yang difokuskan. Mengangkat strategi pembelajaran dalam hal ini untuk pendekatan struktur, metode, model dan teknik yang digunakan dalam menyajikan bahan atau isi kurikulum. Sudahlah pada 1980 bahwa strategi pembelajaran pada hakikatnya adalah tindakan nyata dari dalam melaksanakan pembelajaran secara lebih efektif dan lebih efisien. Dengan kata lain, strategi berhubungan dengan siasat atau taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan kurikulum secara sistemik atau sistematik. Sistemik mengandung arti adanya saling keterkaitan antara komponen kurikulum sehingga terorganisasikan secara terpadu dalam mencapai tujuan, sedangkan sistematik mengandung pengertian bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh guru harus berguna sehingga mendukung tercapainya tujuan. Komponen yang keempat adalah evaluasi. Komponen evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan, termasuk juga menilai kegiatan evaluasi itu sendiri. Hasil dari kegiatan evaluasi dapat dijadikan sebagai obat bandingan untuk menentukan perbaikan dan penggunaan kurikulum. Pada akhirnya, hasil evaluasi ini dapat berperan sebagai masukan bagi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan kurikulumnya pada umumnya pada para kurikulum dan para pemegang pendidikan maupun para pelaksana kurikulum pada lembaga pendidikan dan sekolah. Komponen kedua berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan dalam skala makro. Rumusan tujuan kurikulum dapat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut aspek baik yang berhubungan dengan kehidupan atau materi pelajaran yang biasa didapatkan pada isi setiap pelajaran yang diberikan oleh atas kegiatan siswa, baik pada kehidupan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Soal yang keempat adalah tujuan pendidikan Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia yang kuat dan artinya secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang akan sangat membentukkan kepribadian seseorang dalam upaya menjadi manusia yang sebenarnya tidak hanya saja, tapi juga memiliki pola pikir sesuai dengan manusia dan pola pikir mereka. Pendidikan diberikan untuk menunjang hal tersebut. Soal yang kelima adalah kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik terakhir yang ditandai dengan perolehan suatu ijazah. Artinya dari rumusan pengertian kurikulum tersebut dikandung dua hal pokok, yaitu pertama adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan yang kedua tujuan utamanya yaitu memperoleh ijazah. Implikasi pengertian tersebut terhadap praktik pengajaran adalah bahwa untuk memperoleh ijazah atau sertifikat, setiap siswa harus menguasai materi atau mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan menentukan. Keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran tersebut yang dikuasainya atau biasanya disebutkan dengan skor yang diperoleh setelah mengikuti suatu tes atau ujian. Soal yang keenam adalah kurikulum pada suatu periode akan mengalami perubahan. Proses pemberikan kurikulum terjadi sudah sangat banyak, di mana dapat membawa dampak kepada mutu pendidikan di Indonesia. Perbaikan kurikulum ini sendiri dilaksanakan agar terciptanya pengeluaran atau hasil yang sangat efektif dari adanya kurikulum pada masa Belanda, Jepang, dan dari kurikulum
sampai dengan pelaksanaan kurikulum 2013, yang mana pastinya adanya perubahan kurikulum utama yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri sangat mendapat jangan demi terciptanya perbaikan kurikulum yang optimal dan sesuai dengan perubahan dan perkembangan teknologi yang ada di era sekarang. Soal ketujuh adalah kurikulum dikembangkan melalui inovasi. Prinsip fleksibilitas terkait dengan perubahan dalam tahap implementasi. Penerapan prinsip fleksibilitas ini dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas, sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk melakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang berbeda dengan tidak terprediksi saat kurikulum dirancang. Contoh yang paling sederhana adalah pada saat sebelum merancang pembelajaran akan dilaksanakan dengan menggunakan media mesin kontrol atau olahraga komputer, namun pada hal menjadi pemadaman listrik di lokasi. Bagi yang kurikulumnya memiliki prinsip fleksibilitas ini, kondisi ini tidak menghambat pembelajaran. Dengan sedikit perubahan pada aspek media yang digunakan, pembelajaran tetap berlangsung, namun tetap mengarah pada mencapai tujuan. Yang prinsip fleksibilitas ini tidak digunakan, memungkinkan tujuan pembelajaran yang direncanakan tidak terlaksana. Soal yang ke-8 adalah jenis kurikulum, yang pertama adalah subjektif subjektif. Segala bahan pelajaran yang disediakan dalam subjek atau mata pelajaran itu bisa satu kelas dengan lain. Bagi mata pelajaran harus pengalaman umat manusia seperti masker untuk kebudayaan terutama yang ditemukan di manusia sejak dahulu dan disusun secara logis sistematis bisa digunakan bisa disajikan kepada anak didik sesuai dengan usianya masing-masing. Kurikulum yang kedua adalah related kurikulum, artinya masing-masing tiap mata pelajaran itu berhubungan. Relasinya ada 3 macam, yaitu relasi secara digital, memiliki berat satu pokok berbeda dan berbagai sudut mata pelajaran, dan yang ketiga adalah mata pelajaran yang difungsikan atau disatukan dalam bentuk batas masing-masing, misalnya IPS, IPA, matematika, kesenian, atau file kurikulum. Soal yang ke-9 adalah komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan, terutama adalah visi-misi sistem pendidikan. Dalam pembuatan visinya, kepala sekolah harus mampu mendayakan kekuatan kearifan bagi kegiatan internal sekolah. Kekuatan tersebut dapat dibagi dalam 2 kelompok. Pertama, kekuatan yang berhubungan dengan apa yang dilakukan sekolah. Kedua, kekuatan yang berhubungan dengan nilai yang dilakukan, yaitu laporan sosial, transportasi keuangan, hubungan masyarakat, dan hak industri lingkungan. Kepala sekolah dalam pembuatan visinya harus merefleksi secara berkelanjutan atas kelompok kekuatan tersebut. Yang kedua adalah tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam pengembangan KTSP, satuan pendidikan harus mampu menyusun program peningkatan umum dan mencakup tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai untuk program jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ketiga adalah menyusun kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu ajaran. Kalender pendidikan mencakup data mencatat minggu untuk belajar, waktu belajar efektif, dan hari libur. Yang keempat adalah struktur materi PSP. Struktur materi PSP, pelajaran, lokal, dan materi, peraturan belajar, kelas, penerusan dan penerusan, pendidikan kecepatan hidup, dan pendidikan berbasis kumpulan lokal, dan global. Yang kelima adalah silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran untuk tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompeten dasar, materi kompas pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Silabus merupakan penjabaran mengenai kompetensi dasar dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dan yang keenam adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana yang menambahkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar visi dan dijabarkan di dalam silabus. Yaitu RPP luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari satu indikator dan satu kali pertemuan atau lebih. Soal yang ke-10 adalah alat yang harus membantu kurikulum. Pertama adalah fungsi sebagai pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai pendidikan. Fungsi sebagai pelaksanaan kurikulum
di sini dijelaskan bahwa seorang guru pada saat di lapangan ialah yang membuka implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum di sini disebutkan pada guru hendaknya mampu memilih dan melakukan metode mengajar yang sesuai dengan karakter siswa. Bahan pelajaran dan upaya yang mengajarkan siswa guru harus mengevaluasi perkembangan atau hasil belajar untuk mendapatkan apresiasi pelaksanaan. Yang kedua adalah guru sebagai pembimbing belajar. Setelah kelas bahwa kurikulum dapat dibedakan antara official atau baca tertulis merupakan acuan bagi pelaksanaan pelajaran di kelas. Kurikulum merupakan kurikulum nyata yang dilaksanakan oleh kurikulum nyata merupakan implementasi dari official di kelas. Beberapa ahli mengatakan bahwa beberapa kelompok siswa yang sering sadar pada kurikulum di kelas atau aktor. Dengan demikian, guru merupakan penting bagi pelaksanaan kurikulum. Ketiga adalah guru harus menguasai manajemen kurikulum. Seorang guru yang akan mengembangkan kurikulum dituntut menguasai manajemen pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum, setidaknya guru harus memenuhi 8 problem, yaitu bagaimana membatasi ruang lingkup atau luasan materi, bagaimana mengaitkan materi dengan kompetensi yang dibutuhkan, bagaimana memilih materi agar ada keseimbangan peserta didik maju dan yang mampu belajar keseimbangan antara tuntutan pembangunan daerah dan nasional, bagaimana mengintegrasikan materi yang satu dengan materi yang lainnya dan tidak terjadi duplikasi, bagaimana mengukur materi dan kompetensi yang diperlukan, bagaimana agar materi atau kompetensi berkesinambungan saja, bagaimana mengenerasikan artikulasi materi atau kompetensi secara umum, dan bagaimana materi atau kompetensi yang diberikan dapat menjangkau masa depan dan tidak kena bagi kehidupan peserta didik. Yang keempat adalah guru sebagai penentu kualitas dan kualitas pembelajaran. Di sini dijelaskan guru sebagai penentu kuantitas dan kualitas pembelajaran di mana mereka harus mampu menjabarkan secara presis dan kompetensi untuk pembelajaran, yaitu merumuskan tujuan, metode, langkah-langkah, dan mampu memotivasi siswa untuk proaktif dan mendapatkan pengetahuan. Dalam pengetahuan tentang pengembangan kurikulum, guru dapat menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang kondusif. Dalam hal ini, guru menyusun kurikulum dalam bidangnya untuk jangka waktu 1 tahun, 1 semester, beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Jadi tugas guru ialah menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat, memilih menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhan minat dan tahap perkembangan anak. Kita telah membahas penjabaran rutin 1 telah kurikulum, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.